tuh orang. Dan ini jual-jual produk juga tidak bagaimana gitu bisa kaya raya ya, yang kaya ya kaya ya, ini baru merintis langsung dihancurkan. Dan ternyata dia juga memperbandingkan dengan produk orang lain, dan itu kelihatan memperbandingkan dengan produk lain itu kan namanya persaingan curang ya. Dan jadi mohon maaf, klien saya demi menghidupi keluarga emosi. Jadi waktu mereka mereview yang tidak benar, selain tidak punya capacity, juga dia datangi itu yang kamu review tuh produk apa, itu yang ditanyain. Nah itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa, tidak benar itu. Yang ada klien kami minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus menerus menghajar, atau apa tujuannya, siapa yang membayar Doktif ini, dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga, yaitu menyebarkan menyebarkan kejahatan terkait perlindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang terjadi di akunnya yang disebut pemilik akun TikTok Dokter Detektif. Ini nggak lucu ya. Ini bukan permainan yang lucu. Ini permainan yang kriminal, yang jahat, yang merusak mata pencaharian orang lain. Dan ini sangat-sangat jahat. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada pemilik skincare, di mana dia berpegang pada pemilik skincare yang mana kita tidak tahu. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan, nggak lucu ini mematikan mata pencaharian orang lain. Sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini. Demikian. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini mau lihat bahwa ini BPOM. Ini kan di sini barcode, tapi bisa lihat di sini data-datanya. Ya. Ada pertanyaan? Kak Sela, mungkin kemarin kan 2 kali datangi keluarga. Itu kenapa sih Kak sampai ada 2 laporan itu? Sampai adanya 2 laporan. Adanya laporan itu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda, khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini, ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua, temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya. Itu aja. Kalau boleh tahu step berapa yang dari Doktif yang bikin kita merasa dirugikan? Yang
sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktip ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf, untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktip minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh, bingung ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan huru-hara yang bikin masyarakat oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu gak saya jelas. Merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah hitam. 4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran, itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi saya pulang makan waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini hama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, ya kan? Stop kok. Aku sempat buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi affiliate besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya, melihat 4 orang. Nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana.
Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor melapor. Ini akan memancing keributan terus, keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain gak bisa melawan, karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga. Personal, ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti kejadian itu hanya mereview produk Sel aja, bukan orang lain. Iya. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya ya, berarti itu. Tapi nanti yang namanya hukum ya, kita punya hak, saya punya hak, dia punya hak, nanti kita jalani aja pada penyidik. ya, kita serahkan penyidik aja. Kak Sheila kan pernah ada di posisi aman seperti yang tadi ucapkan pernah dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai nggak Kak Sheila untuk menuntut? Untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai, tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan. Ini kenapa ya? Tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya. Produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini. Ini udah saya upgrade. Dari kejadian over claim ini semuanya kan saya periksa nih semua. Tapi ada hikmahnya juga dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa pengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada buat di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja, Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya. Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya.
yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dok, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak deh, dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya, SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di-upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh sama DPR, kejebak ya kan, DPR. Aku disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Ini apa ini gitu. Tolong dok. Nah, begitulah. Nih Klensa sampai ngemis-ngemis. Setelah saya dengar cerita, waduh kasihan bener Klensa cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi produknya Bepom, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikkan itu. Jadi Allah jadi kamu hukum mereka. amin. Jadi dia sampai nge-voice note saya juga. Pada saat itu kita semua, saya masih simpan dengan rapi. Dek tolong ini saya harus naikin ini, dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat, katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini, arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, dok tolong, saya masih ngemis, dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin. Tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya itu. Media, teman media nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media. Saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya. Saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktip. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasihan saat itu kedekatan Kasela dengan Doktip itu partner bisnis apa dulu? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan. Bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin dok, tolong dok nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstick merah, nanti dok mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak dokter ini ya bantu jual affiliate ya, ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi. Dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu, saya ajak ketemu dia nggak pernah mau gitu.
Sel, terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksinya di pabrik milik HS dan boleh di-spill nggak? Oh, ini Kerugiannya bukan berapa? pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill nggak Kak, kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau kerugiannya besar sekali ya, material ya besar sekali. Tapi Nanti di penyidikan. ya di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini, tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran Kak, lebih. Iya. Iya, pokoknya penyidik aja ya. Penyidik aja nanti. Kak banyak reseller yang katanya video beredar atau voice talk beredar karena banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak, mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Kejadian lama juga. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang yang lalu udah dua selesai. ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi ke diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya, begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya, teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama Bepom, ada Doktif juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena Bepom itu benar-benar di sana itu, di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktif duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kak sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu Kak, sampai sana gimana Kak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100 M, kadang-kadang 60 M, kadang-kadang 70 M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu, hutang itu bukan aib ya, itu hal yang biasa. Tapi giringannya, nah yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya, suami saya pernah komunikasi baik ya, Kak tolong dong dibuktikan di mana, atau dibuktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena hutang piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Kak sampai diseret katanya netizen banyak yang bilang kamu dibantu sama Fitri, sama Dokter Reza Gladys. Oh enggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare, memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan ini Mas makin gangguin kamu nih, gimana mungkin tanggapannya? Nggak apa-apa. Itu hak dia. Itu hak dia. Silakan aja. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di-spill pihak sebelah yang soal bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam, itu gimana Bang? Karena emosi kah? Itu sebenarnya itu salah sih, sampai dia sekarang penggiringannya bawa nama Kalimantan apa semacam, dari mana saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si Doktif, saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali. Saya bilang kamu cukup jawab, kamu dapat produk itu Dari mana? bantu kami dong. Kamu jawab, kalau memang kalian benar harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan udah selesai. Apa produk clean
atau tidak. Iya, kita gitu. datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceh melulu, dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan apa nih? Kalau masih ada reseller itu menjual karena kita udah terkait bukti CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga terdapat ada lampu itu dari pihak aduh ini Ini saya Nah, itu mengenai udah lampu terkunci. itu yang mematikan itu dari pihak yang punya restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengeroyokan sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu Produk dapat produk apa? dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Itu nggak benar. Ngapain, Bung? Kita nggak ada momen klik-klik, nggak mau. Kita momen lurus-lurus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang ruangan. mengunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita ke mana. Supirnya lagi Justru gitu duduk. kan. Kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Enggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang Kita mau damai. kita mau damai asal Asalkan. kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya. Saya punya hak untuk nggak Melindungi. menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung. Berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga Kejahatan. orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi, Kasih ke oh, Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Kan polisi. simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan itu pembuatan dari saya gitu. Makanya Supirnya itu menjadi- lagi duduk-duduk kok lagi ngerokok. Benar. Ada. Jadi di situ ada yang manipulasi drama yang luar biasa itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bun, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu Memang restorannya Karena itu- harus tutup. iya dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. banyak rekayasa. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, Dek, itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, aja. Sudah Bepom, jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Benar, Bun. Dia nggak, labnya udah standarisasi Bepom atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu, Bun. Kita tanyanya di sana sesederhana itu, kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi Kita berangkat penggiringan, bareng-bareng. jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approve doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve doktif malah takut. Jadi Bepom juga udah didahului gitu loh. Jadi Bepom Makanya- makanya apa ini? Iya makanya approve doktif. Oh
approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve Doktip berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela Doktipnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia jualan. Tapi jualan malah lebih rajin jualannya. Jadi dia mau jadi bepom liar. Dia kan bepom liar. Dan harus diberantas. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya semua teman-teman media. Asel foto dulu foto. Iya. Ayo 1 2 3 1 2 3. Terima kasih banyak ya semua ya teman-teman media. Kak Sela, satu lagi soal rumor adanya pemerasan 500 miliar itu gimana ya Kak Sela? Apakah pihak sebelah dilaporkan oleh Kak Sela Apanya enggak? soal rumor pemerasan 500 miliar? Itu pokoknya kasus lain lah, cuman Korban lain. korban lain, cuman yang aku ceritakan di sini karena kasus pernah terjadi yang kasus ibu yang satu lagi ya, Ibu HS ya, pernah dia meminta saya untuk mendamaikan pada saat itu. Dia minta saya untuk mendamaikan Ibu HS-nya memang yang meminta untuk ayolah kita damai aja, sampai kapan kita nih ribut-ribut kayak gini gitu. Ya udah aku menyampaikan lah, tapi nanti kalau misalnya ada jajan apa segala macam dari Bu HS-nya hadiah lah, namanya itu amanah ya. Ternyata hanya 500M, dia minta 500M. Oh itu bukan hadiah lagi, aku bilang ya udahlah. Tapi aku kasihan sama Ibu HS awalnya ya, nggak mau nyampein sih, tapi lama-lama ya udah aku sampein karena kan ini jadi beban juga ya, sampein oh dia minta segini dulunya gitu. Kaget dia, hah 500M besar ya, itu bukan hadiah, kirain hadiah cenderamata ya. Namanya produk-produk lokal ini kan berapa sih, apalagi untuk perut ya, untuk anak-anak, Untuk karyawan. Kalian, karyawan semuanya. Ya ini kekejaman ini. Ini teman-teman, jadi ada beberapa brand yang udah banyak nge-PHK-in karyawannya. Banyak. Gara-gara kejadian ini. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah pernah nge-PHK karyawan, ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya, kita nggak tahu. Saran aku, ya ini pesan Tolong terakhir bantu aku. deh. Kejahatan ini harus kita berantas. Saran permintaan aku sama semua, kalau ada yang mengalami kejadian yang kayak kami sekarang, jangan takut untuk speak up. Jangan pernah takut, Lapor karena aja ini polisi, udah salah. lapor Bepom. Ini udah salah, jadi jangan pernah takut. Ya, kalau misalnya takut untuk melapor ini, lapor ke Bepom. Lapor ke Bepom di daerah terdekat Jangan mau kalian. negosiasi sama penjahat. Jangan mau bernegosiasi. Kalian takut misalnya produknya akan di-review apa, nggak, rezeki itu dari Langsung Allah. aja datang aja ke Bepom, minta petunjuk dari Bepom. Bepom akan dengan senang hati, apalagi ini UMKM. UMKM ini akan dilindungi, akan dibikin berkembang, bukan dimatikan Iya benar. mata pencarian orang. Ini kan banyak karyawannya. Oke ya. Kalau soal ini Kak Sel, soal kerudung yang disebutkan bahwa akan melindungi produk orang lain. Itu kerudung itu udah ini sebenarnya kisah-kisah lalu yang dikorek-korek lagi. Itu awal-awal saya merintis ya di tahun 2019 pas masa Covid waktu itu ya, pas masa Covid. Ini saya perlu ceritakan juga ya ke kalian ya, karena ini udah rame banget. Jadi saya punya supplier yang ngebuatin hijab-hijab saya. Waktu itu saya masih belajar maklun untuk membuat brand sendiri. Kalau sekarang kan udah brand ya, dulu masih maklun. Jadi saya punya ide untuk ngebuat hijab yang ada bando-bandonya gitu. Terus supplier saya memilih bahan yang dari Umama itu,
dia buatlah hijab tadi. Waktu itu banyak membantu masyarakat UMKM karena produk itu viral di mana-mana. Dan saya tidak menempelkan brand sama sekali di sana. Saya tidak menempelkan karena kita baru belajar juga untuk maklun. Ya, jadi cuma supplier itu yang namanya bando di sini, payet-payet di sini, payet-payet di ujungnya, payet-payet di ujungnya. Jadi mungkin yang umpamanya itu ketutup ya. Tapi itu tidak ada maksud untuk kayak menipu, merekayasa, itu nggak ada maksud sama sekali. Jadi itu penjualan banyak di tengah-tengah sehabis Covid itu laris manis. Jadi banyak, jadi permintaan sampai kewalahan itu, kewalahan yang. Jadi yang kebantu tahu nggak di sini siapa? Di tengah-tengah Covid yang orang itu tukang payet. Saya ingat banget waktu itu ya, tukang payet di mana-mana menjahit itu karena yang terjual puluhan ribu pieces pas itu. Makanya saya agak ibu-ibu rumah tangga pas Covid itu benda 2019 ke 2020 ya, 2020 2021 tuh. Sorry ya, 2020 kejadian itu. Hijab itu pas siap-siap Covid. Jadi banyak yang terbantu gara jual-jual hijab itu. Nah, karena viral sekarang si brand Umama juga mengeluarkan statement kalau dia tidak pernah bekerja sama yang SS. Nyatanya pas masa itu di tahun 2020 itu karena produk kami terlalu banyak terjual sampai puluhan ribu hijab itu. Mereka yang ngajak kami kerja sama, istrinya ya, tapi sekarang dia mengakui kalau kami tidak pernah hubungan kerja sama SS ya. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak mempermasalahkan ya, cuman kan itu jadi giringan netizen kalau opini ya. Tapi itu nggak masalah. Tapi yang paling penting kita sudah membantu ibu-ibu. Ya, dari hijab itu banyak sekali ibu-ibu yang udah terbantu. Karena pada masa-masa itu yang masih sulit ya. Masa-masa sulit banget, tapi makanya ibu-ibu tuh di itu ngejahitin payetnya karena laris manis banget ya pada itu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang jadi bahan giringan orang, bahan tertawaan. Ya namanya juga hidup ya. Apa kejelekan kita kalau bisa dikorek sampai mana lagi? Oh nggak bisa nih lewat skincare, tonjok lagi lewat baju. Nggak bisa nih lewat baju, tonjok lagi lewat travelnya nggak bagus ini saya. Keluarga tonjok, semua ditonjok-tonjok. Makanya Kasela mungkin Kasela soal laporan yang di Polda itu kan saling melapor, berarti Kasela sendiri siap menghadapi laporan dokter? Sangat siap. Kita kooperatif. Dengan laporan dokter kita kooperatif. Aku berharap juga dengan laporan kita dokter juga harus kooperatif. Kita sama-sama kooperatif. Tidak. Saya demi membela laporan sama sekali kita sebagai memberikan spirit. Yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak untuk ngelabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini kejahatan apa misinya? Ya. Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di Bapak Kepala BPOM jadi ngeliat ini kenapa nih, kan benar yang dia bilang, pasti kalau ini nggak stop pasti bakal ada keributan dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya dan stop. Kita mau menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih banyak korban-korban lainnya yang belum berani speak up hari ini. Lihatlah nanti ini setelah semua ini masalahnya semoga pasti akan bakal ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya. Jangan takut. Berarti nanti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kasela? Enggak masalah. Dan menutup pintu damai? Apanya? Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena memberangkatkan Isa Sega, akhirnya kan ramai juga itu seperti apa sih mungkin awalnya. Itu Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Saya nggak tahu lah, saya akan balikan bagaimana almarhum Dorce naik haji dan umroh. Jawablah Pak oleh kalian secara jujur. Udahlah. Tolong